Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yang sebelumnya itu di pertemuan 1 sudah install aplikasi Zahirnya. Dan ini ada sedikit pembahasan mengenai tugas kelompok ya. Jadi di mata kuliah aplikasi akuntansi ini, atau kita sebutnya dengan program Zahir, mata kuliah Zahir ini tidak ada UTS dan UASnya ya. Nah, untuk nilai UTS dan UASnya itu nanti diambil dari nilai tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok ini ada panduannya di modul, juga sebenarnya bisa dilihat masing-masing. Nah, karena di sini kalian satu kelas itu ada 8 orang, jadi untuk kelompoknya saya tentukan saja satu kelompok itu 2 orang ya. Jadi nanti di satu kelas ini ada 4 kelompok. Nah, 2 orang tersebut itu harus membuat Zahir yang temanya sudah ada di sini ya. Nanti kalian bisa pilih temanya masing-masing, satu kelompok tidak boleh sama dengan yang lainnya ya. Ini bisa dipilih nanti temanya. Jadi siapa cepat dia dapat gitu aja ya. Nah, untuk ketentuannya di Zahirnya nanti ini kalian harus membuat soal studi kasus ya. Studi kasusnya itu terdiri dari minimal 20 transaksi. Nah, 20 transaksi ini nanti ada detailnya apa saja yang harus ada di dalamnya ya. Nah, tugas ini ada 2 jenis pengumpulannya ya. Maksudnya yang dikumpulkan itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah buku atau laporan pengerjaannya itu seperti apa. Jadi nanti di bukunya itu kalian ada di dalamnya soalnya seperti apa, lalu jawabannya seperti apa ya. Jadi ada soalnya, misalkan nomor 1 pembuatan transaksi kas masuk. Nah, kalian buat soalnya nanti seperti apa. Nah, kemudian di bawahnya nanti ada pembahasan di Zahirnya itu langkahnya seperti ini loh gitu ya. Jadi ada soal, ada penjelasan, dan ada hasil screenshot Zahirnya seperti apa ya. Nah, untuk temanya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian yang kedua itu nanti dikumpulkan berupa presentasi ya. Jadi presentasinya ini kalian bisa buat sendiri-sendiri di rumah, video. Nanti dibagi-bagi, si A tentang apa, si B tentang apa, nanti dijadikan satu, diedit lalu diupload di YouTube. Seperti itu bisa. Atau mau ketemuan dengan teman sekelompoknya langsung, kan hanya berdua ya, dibuat presentasi langsung berdua juga bisa. Jadi di videonya nanti ada juga presentasinya gitu. Jadi kalian nanti menunjukkan presentasinya itu seperti apa, penjelasannya seperti apa ya. Untuk temanya ini ada dari penjualan elektronik dan service center sampai ke distro jasa sablon ya. Jadi walaupun memang ini di sini misalkan nanti kalian dapatnya, oh saya perusahaan dagang, saya perusahaan jasa, tapi tetap ya dalam perusahaan dagang juga ada service centernya. Jadi memang ada jasanya juga. Di ini yang jasa nih, perusahaan jasa, distro dan jasa sablon. Distronya bisa penjualan kaosnya, jasa sablonnya bisa memang bentuk jasanya gitu. Jadi memang untuk suatu tema itu terdiri dari ada 2 transaksi, ada dagangnya dan ada jasanya ya. Nah, ini nanti untuk nama kelompok sama temanya saya minta di pertemuan ketiga sudah ada ya, sudah dikumpulkan. Nah, kemudian ini ada jenis transaksi yang harus ada di dalam 20 transaksi tadi ya. Ada kas masuk, kas keluar, sampai laporan keuangan standar ya. Nah, ini sebenarnya kayak misalkan nih, ini kan cuma ada 11 ya. Sebenarnya nih kas masuk atau kas keluar ini bisa dibikin 2 soal. Bisa. Kemudian nih penjualan tunai atau kredit. Ini aja tunai atau kredit, berarti ada 2 nih. Ada tunai, ada kredit, ada 2 soal. Berarti sebenarnya lebih dari 20 soal ini bisa
ya. Nah, kemudian ini ada ketentuan mengenai pengumpulan bukunya atau laporannya ya. Ini sudah ada di sini, kalian nanti harus membuat laporannya, fontnya seperti apa, kemudian size-nya berapa, lalu ada juga di sini pengaturan kertasnya yang dipakai apa, margin kiri kanannya, kemudian ada juga harus ada covernya, kata pengantar, daftar isi, dan lain-lainnya. Nah, karena di sini kan disebutnya disuruh bikin CD. Nah, tapi kan kita juga nggak ketemu, jadi nanti paling saya minta untuk tugasnya ini berupa soft file ya, soft file laporan atau bukunya, lalu soft file zahirnya ya, yang .gdb itu, sama nanti di dalam bukunya itu ada link YouTube untuk presentasinya ya. Jadi ada 2 yang dikumpulkan, nanti file bentuk laporannya seperti apa, soft file laporannya bisa Word, bisa PDF, lalu sama satu lagi soft file zahirnya ya, zahir.gdb nya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu untuk membuat perusahaan baru dan setup master data awal. Untuk pertama-tama di sini ada pengaturan awal untuk control panelnya, supaya nanti pada saat input zahir tidak ada perbedaan mata uang atau tanda titik koma atau berapa angka di belakang komanya ya. Kalian bisa buka control panelnya, itu ada di sini, kemudian pilih control panel, nanti tampilnya seperti ini ya. Nah, ini kalian pilih yang clock, language, and region, diklik saja, nanti masuk tampilannya seperti ini. Kemudian cari ini region and language, diklik, nanti masuk ke seperti ini ya. Ada format, location, keyboard, and language, and administrative. Ini dipastikan Indonesia, untuk formatnya Indonesia. Kemudian untuk tanggal, bulan, dan tahunnya biarkan saja seperti ini ya. Kemudian pilih yang ini, additional settings. Nah, nanti masuk ke tab baru. Di sini ada number, currency, time, and date. Yang kita ubah di sini adalah ini. Kalau saya sudah benar ya, di sini sudah desimal simbolnya koma, karena biasanya ada beberapa komputer atau laptop yang tampilannya berbeda ya. Jadi ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Nah, kalau di sini kita pakainya desimal simbolnya koma, kemudian number of digit after desimalnya 2, sama digit grouping simbolnya dengan tanda titik. Jadi cukup ke 3 ini saja yang dilihat ya, tanda koma, angka 2, dan tanda titik. Untuk yang masih beda silakan diubah seperti itu ya. Kalau sudah, ini di oke, ini juga di oke gitu. Itu untuk setting barunya sebelum masuk ke zahirnya. Nah, yang selanjutnya itu ada untuk pembuatan database baru ya. Untuk pembuatan database baru berarti kita harus buka dulu zahirnya ya. Cara buka zahirnya kalian cukup cari di sini, all program, bisa dicari nanti namanya Zahir ya. Kalau saya di sini ada udah Zahir Enterprise 6 Observation ya. Ini tinggal diklik, nanti tunggu aja, memang biasanya agak cukup lama, ada yang cepat ada yang lama tergantung laptopnya masing-masing. Nanti kalau sudah dibuka, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada membuat data baru, membuka data sebelumnya, buka data, buka file backup, daftar data sebelumnya, register, sampel data, dan keluar ya.
Oke, untuk yang pertama, cara untuk membuat data baru, pasti kita klik yang ini ya, membuat data baru. Kita klik saja, nanti akan tampil informasi perusahaan seperti ini. Nah, ini silahkan diketikkan seperti di modul atau di slide-nya ya, untuk membuat data baru. Di sini nama perusahaannya, kalau di modul saya lihat PT NJ Elektronik. Kemudian alamat perusahaannya diketikkan. Kemudian negaranya kita pilih Indonesia. Kotanya kita pilih Jakarta. Kode posnya kita isi. Teleponnya kita isi. Faxnya kalau ada juga boleh diisi. Ini untuk fax. Kalau tidak ada dilewatkan juga tidak masalah ya. Untuk emailnya silakan diisi. Dan untuk websitenya kalau ada juga boleh diisi. Kalau tidak ada ya dilewatkan saja. Kalau sudah lengkap seperti ini kita klik tombol lanjutkan. Lalu di sini data yang paling penting yang harus diperhatikan oleh mahasiswa adalah periode akuntansi. Ya, periode akuntansi setiap perusahaan itu beda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang hanya 6 bulan, ada yang hanya 3 bulan, tergantung perusahaannya masing-masing. Ya, kalau di modul ini periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2019, berarti dia periode akuntansinya 1 tahun ya. Jadi bulannya kita pilih di sini adalah Januari tahunnya 2019, Desember untuk tutup buku akhir tahunnya. Jadi memang untuk perusahaan ini periode akuntansinya selama 1 tahun ya. Nah, kemudian ini untuk lokasi dan nama filenya, ini adalah lokasi penyimpanan file zahirnya ya. File zahirnya kita tentukan penyimpanannya di mana. Kalau di sini otomatis pasti C, kemudian data zahir dan nama PT-nya apa gitu, nama filenya apa. Cuma saya sarankan sebaiknya untuk penyimpanan jangan di C, tetapi di drive D atau di drive E boleh, tergantung kalian di laptopnya masing-masing adanya seperti apa ya. Kalau saya akan ganti di sini, saya simpan datanya di D, kemudian boleh nanti dibuat di sini zahir atau dimanapun terserah ya. Jadi bisa disimpan di masing-masing foldernya ya. Oke, ini kebetulan kemarin saya sudah coba buat, saya simpan namanya seperti ini. Kalau mau dibuat lagi silakan dengan nama yang beda. Ini titik GDB-nya jangan sampai dihilangkan ya, karena ini wajib harus ada. Jadi tadi ada tanda bintang, nah hanya tanda bintangnya saja yang kita hapus, titik GDB-nya jangan dihapus. Nah, sebelum titik GDB kita ketik nama filenya apa ya. Nama file ini kalian boleh simpan dengan NIM kalian masing-masing supaya mudah ya, nanti saya lihatnya berdasarkan NIM saja ya, jadi jangan sampai salah NIM-nya ya. Kalau ini hanya contoh saja, NJ Elektronik.gdb. Kalau kalian simpan saja nama filenya menjadi
NIM kalian masing-masing .gdb ya, jadi jangan sampai salah NIM-nya. Kemudian di save. Nah, jadi nanti lokasinya dan nama filenya sudah beda di sini dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Di sini ada pengaturan untuk kode akun. Ini biarkan saja seperti ini ya. Kemudian klik lanjutkan lagi. Nah, ini adalah ringkasan dari konfirmasi akhirnya yang tadi kita buat ya. Nama perusahaannya sudah benar atau belum, alamat, kota, negara, dan lain-lainnya apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah, klik proses. Nah, nanti dia akan memproses ya, jadi kita tinggal tunggu saja tampilannya nanti seperti apa lagi gitu. Nah, di sini ada kita pilih jenis usaha. Nah, untuk tugas kalian nanti kan ada yang dapatnya perdagangan umum, ada yang dapatnya jasa. Nah, ini bisa dipilih di sini ya, ini banyak pilihannya. Nanti tergantung kalian dapatnya apa. Kalau jasa kalian bisa pilih salah satu aja. Jasanya jasa apa yang lebih mendekati dengan tema kalian. Kalau perdagangan umum ya berarti cukup perdagangan umum saja yang dipilih ya. Kemudian kalau sudah dipilih, di sini kita pilih perdagangan umum ya. Kemudian dilanjutkan. Lalu kalau ada notif seperti ini, silakan dipilih yang iya. Ditunggu saja, ini sedang diproses. Kalau sudah ada seperti ini tampilannya, gunakan fasilitas password, di oke saja. Lalu di sini ada setup data untuk mata uang ya, yang kita pakai IDR rupiah ya, simbolnya seperti ini dilanjutkan. Kemudian ini lanjutkan saja. Kemudian ini selesai. Nah, ini adalah tampilan utama dari Zahir Accounting yang sudah ada data perusahaannya ya, data perusahaan yang tadi kita sudah buat ya. Ada data nama alamat, data rekening, mata uang, pajak, harta tetap, gudang, produk, proyek, departemen, satuan pengukuran, dan yang lain. Nah, yang di atas ini data-data buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, laporan. Ini nanti yang akan kita pakai ya, menu-menu yang nanti akan kita pakai selama mengerjakan Zahir ini. Di atas juga di sini ada pengaturan ya, ada menu file, setting, plugin, tutup buku, window, petunjuk. Ini juga nanti bisa kita pakai ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada untuk pengaturan setting awal ya. Untuk setup programnya kita pilih menu setting ya, diklik saja menu settingnya, lalu pilih setup program. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada setelan umum. Ada setelan umum. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada bagian transaksi pada umumnya. Di sini kalian klik saja transaksi pada umumnya. Kemudian tambahkan yang ini menggunakan modul uang muka. Ini diklik saja, nanti tanda hitamnya akan muncul.
Setelah itu pilih yang setelan regional, ini diklik, lalu diperhatikan untuk pemisah tanggalnya menggunakan tanda garis miring. Kemudian untuk format tanggal ringkasnya ini bisa dipilih DD, MM, YYYY nya 4 kali ya. Kemudian format tanggal panjangnya ini bisa dipilih yang menampilkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Yang ini. Oke. Ya, pemisah ribuannya dengan angka titik, pemisah desimal dengan angka koma, tanda koma, dan bilangan desimalnya di sini kita ganti jadi 2. Kalau sudah, tinggal diklik rekam. Itu untuk pengaturan awal dari setting setup programnya. Nah, yang selanjutnya ada untuk input data pelanggan. Untuk input data pelanggan ini kita bisa menggunakan menu data nama alamat ya. Untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan bisa menggunakan menu data nama alamat ya. Kita klik dulu untuk data nama alamatnya. Nanti akan tampil tampilannya seperti ini di dalam menu data nama dan alamat. Kemudian masukkan data pelanggan dengan lengkap. Nah, untuk data tambah baru, data pelanggannya, kita bisa klik tombol add data atau tanda plus di bawah sini, di pojok kiri ya, pojok kiri bawah tanda plus, diklik. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ada umum, alamat, dan catatan. Di sini ada 2 tab. Nah, ini kita isi dulu data umumnya. Ini ada contoh pelanggan 1 PE001. Nama perusahaannya adalah PT Petira Jaya. Nah, jenis atau tipe dari penggunanya di sini adalah customer, pelanggan. Kemudian untuk nomor telepon diisikan 021 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu, kalau di perusahaan itu biasanya dia punya alamat. Kita pindah untuk isi alamatnya di tab yang ini, alamat dan catatan. Nah, di sini kita bisa isikan alamatnya Jalan Petir nomor 13. Kotanya Jakarta. Kode posnya negaranya Indonesia. Nih, kalau sudah sampai di sini untuk data nama alamat, untuk data pelanggan kita cukup isikan tadi ya. Yang pertama ada kode. Ini kalau misalkan terganti biarkan saja, atau kalian mau edit sesuai dengan yang ada di modul, saya sarankan seperti itu. PE001 ya. Kalau sudah diklik rekam, nanti dia otomatis tersimpan di sini, PT Petira Jaya ya. Kalau mau dilihat tinggal diklik ini PT Petira Jayanya, nanti dia muncul di sini yang tadi sudah kita input ya. Nah, itu untuk menambahkan data pelanggan ya. Untuk data pelanggan di modul ada kurang lebih 4
data pelanggan, silakan ditambahkan yang tiganya lagi. Jadi saya contohkan satu, kalian tambahkan yang ketiga lainnya untuk data pelanggan ya. Selanjutnya saya akan coba input untuk data pemasok ya. Di modul ada 2 pemasok. Nah, ini sama langkahnya, masih di data nama dan alamat, hanya jenisnya saja yang kita ubah nanti ya. Kalau di sini untuk pemasok kodenya SU001, kemudian nama perusahaannya PT Sinar Jaya. Lalu tipenya jangan lupa kita ganti, kalau pemasok itu vendor ya. Jadi kita pilih vendor, dia pasti berubah di sini otomatis. Kita ganti saja sesuai yang ada di modul. Kemudian teleponnya kalau ada bisa dimasukkan. Alamatnya, Kota Jakarta, kode posnya bisa diisi, negaranya Indonesia. Nih, kalau sudah, klik rekam, sama seperti tadi, hanya di sininya berubah menjadi vendor ya. Kalau tadi kan customer, pelanggan, kalau saat ini menjadi vendor. Nah, ada data vendor satu lagi, SU002, silakan kalian input sendiri. Untuk data pemasok ya. Kemudian yang selanjutnya ada data pegawai dan others ya. Data pegawai dan others. Nah, ini sama, inputnya masih di menu data nama alamat, tinggal klik tombol add data atau tanda plus di pojok kiri bawah. Kemudian sama seperti tadi, karena dia tipenya adalah pegawai, berarti di sini kita ganti jadi employee. Kalau others nanti pilihnya others ya. Employee di sini ID-nya kita ganti PE strip 001, untuk namanya. Kemudian teleponnya atau nomor HP bisa diisi. Kemudian kalau ada nama alamat bisa juga diisi di sini, tapi kalau memang tidak ada boleh dikosongkan ya. Kalau sudah, ini kita rekam. Nanti jadinya di sini employee. Untuk others juga ya, nanti silakan diisikan ya. Data pegawai dan data others-nya silakan diisikan sendiri. Tadi saya sudah contohkan satu kali, untuk yang selanjutnya bisa diinput sendiri oleh mahasiswa. Nah, nanti kalau sudah semuanya, ini akan banyak data pegawai, data customer, data vendor, dan data others di sini semua masuk ya. Jadi bisa dilihat nanti untuk data pelanggan, data karyawan, data pemasok bisa dilihat di sini. Nah, kalau sudah, ini tinggal ditutup saja. Tutup. Yang selanjutnya ada pengaturan untuk data mata uang. Data mata uang ada di sini ya, menunya di pojok kanan. Data mata uang untuk kelola mata uang yang digunakan dalam rate transaksi. Kita pilih, klik data mata uangnya. Nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini ada USD sama IDR ya untuk dolar dan rupiahnya. Kemudian kita lihat yang IDR, coba kita klik. Nah, di sini ada tombol edit ya. Ada tombol edit data.
Nah, di sini kita lihat aja. Di sini udah benar ya kode mata uangnya IDR, nama mata uangnya di sini rupiah, dan simbolnya Rp sudah benar. Kemudian akun pentingnya bisa dilihat di sini ada piutang usaha, hutang dagang, bank mandiri, kas, uang muka, dan uang muka penjualan. Nah, di sini masih piutang usaha, hutang usaha, banknya juga hanya bank saja. Kemudian kas, uang muka pembelian, dan uang muka penjualan. Untuk piutang usaha, hutang usaha, dan bank ini belum sama seperti yang di modul karena tadi kita belum edit akunnya ya. Jadi nama akunnya belum kita edit. Tapi di sini nanti kita bisa edit, dia otomatis berubah ya. Kalau sudah, tinggal diklik rekam. Selesai untuk pertemuan kedua.